Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da ma ba'du. Dalam video ini saya Andrea Saputra dengan NIM 23531009, Prodi Pendidikan Agama Islam, lokal 6A. Dan saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan bahasa mengampu di Unel Pasari MPD. Nah, pada tugas kali ini saya telah memilih materi di kelas 7 atau 1 SMP MTS dengan materi dalam satu pertemuan yaitu meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, pada materi ini sifat Allah yang kita ketahui yaitu Asmaul Husna. Nah, bagaimana nantinya tujuan pembelajaran siswanya yaitu siswa dapat memahami nama sifat Allah untuk kebaikan kehidupan sehari-hari. Kita lanjut untuk model pembelajarannya sendiri saya memilih discover learning, di mana discovery learning ini siswa dapat menemukan sendiri nama dan sifat Allah. Begitu dia mengumpulkan informasi-informasi atau dari buku atau dari internet, secara mereka mengumpulkan data, mereka dapat memahami sifat Allah itu sendiri. Dengan discover learning ini, siswa juga membantu siswa memahami hubungan antara Asmaul Husna dengan perilaku sehari-hari. Contohnya, misal mereka nantinya pada pembelajaran pada hari itu, saya akan memberikan sebuah poster atau sebuah eh, PowerPoint di mana terdapat adanya penjelasan di sana Asmaul Husna, terus arti serta maknanya. Nah, di situ misalnya terdapat misal adanya al-afu, di mana al-afu ini eh, yang maha pemaaf. Nah, bagaimana siswa mengimplementasikan pemaaf ini di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terus kita lanjut untuk mengenai pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajarannya di sini setelah saya melihat untuk dari tujuan pembelajaran itu memahami, saya memilih dari siswa belajar siswa untuk siswa. Jadi yang kita ketahui dalam pendekatan pembelajaran ini yaitu student center di mana siswa nantinya belajar sesama atau belajar sama kelompok mereka sendiri. Jadi siswa untuk siswa. Terus kita lanjut untuk mengenai strategi pembelajaran. Nah, ini penting kita lihat bahwasanya untuk strategi pembelajaran di sini saya menggunakan kooperatif. Kooperatif. Di mana kooperatif ini siswa bisa belajar dari siswa atau kelompok serta meningkatkan pemahaman dengan diskusi. Dan di sini saya juga kolaborasikan dengan kontekstual, di mana dengan strategi pembelajaran yang kontekstual, siswa juga bisa menghubungkan materi pada hari itu dengan pengalaman siswa, serta memberi contoh nyata dalam kehidupan. Nah, untuk contoh kenapa saya memilih alasan saya untuk memilih strategi pembelajaran yang kooperatif dengan kolaborasikan dengan kontekstual, di mana nantinya setelah saya memberi sebuah arahan, memberi kelompok pada masing-masing siswa, baik itu 2 kelompok atau 3 kelompok. Nanti dengan pendekatannya yaitu student center di mana siswa bisa belajar sama mereka, berdiskusi serta bisa eh, menghubungkan bagaimana sih dengan mereka diskusi itu, mereka menghubungkan materi pada hari itu dengan pengalaman mereka. Serta dengan pengalaman mungkin ada memberi contoh nyata dalam kehidupan siswa itu sendiri.
Terus kita lanjut untuk mengenai metode, metode pembelajaran. Nah, dengan metode pembelajaran ini tentu saya memilih yang ada yang tidak bisa kita tinggalkan yaitu ceramah, di mana ceramah nanti setelah saya cantumkan sebuah poster atau PowerPoint, sedikit saya memberi arahan, saya memberikan penjelasan, dan terdapat misal siswa yang masih belum paham, saya membukakan sesi tanya jawab kepada siswa, yaitu siswa akan menanyakan materi pada hari itu. Nah, di sini saya cantumkan juga terdapat adanya role play. Nah, kenapa saya menggunakan metode pembelajaran role play ini? Kita lihat bahwa tadi saya telah menjelaskan untuk strateginya itu kooperatif dengan kontekstual. Nah, kooperatif dan kontekstual ini sendiri tujuan saya untuk menggunakan role play. Nanti setelah saya membagikan kelompok pada siswa itu tersebut, terus mereka berdiskusi, gambaran dari saya, mereka berdiskusi serta saya memberi arahan. Mereka akan mempresentasikan contoh dari salah satu Asmaul Husna yang mereka pilih. Contoh misal As-Sabur misal. Misal As-Sabur. As-Sabur ini yaitu yang maha sabar. Nah, kita ambil poinnya sabar misal. Nah, bagaimana siswa mencontohkan sifat sabar itu dalam lingkungan mereka kah atau dalam pertemanan mereka kah? Nah, nanti mereka akan bermain peran di sana untuk mencontohkan bagaimana sifat sabar untuk mengimplementasikan sifat sabar di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di situ terdapat adanya resitasi. Nah, untuk resitasi ini untuk mendalam lagi agar siswa bisa memahami, saya akan memberikan tugas kepada siswa nantinya pada akhir pembelajaran nanti berupa tugas ini individual. Karena kenapa saya memilih individual? Mereka nanti setelah mereka mencari serta mereka mengumpulkan data dan informasi mengenai Asmaul Husna, mereka akan saya memberikan bentuk tugasnya itu baik poster serta PowerPoint dan mereka mencari Asmaul Husna artinya dan contoh nyata agar bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Mereka bisa memahami dan serta mendalami dengan adanya metode pembelajaran adanya resitasi. Terus kita lanjut untuk teknik pembelajaran. Nah, kenapa saya membagikan kelompok tadi setelah saya menjelaskan terdapat adanya pembagian kelompok, diskusi sama mereka. Nah, ini karena teknik pembelajarannya saya menggunakan kelompok kecil. Kenapa? Siswa akan dibagi beberapa kelompok untuk mencontohkan sifat Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari. Setelah saya membagikan kelompok nanti dengan teknik pembelajaran kelompok kecil ini, mereka bisa mencontohkan atau mereka dengan metode apa namanya metode role play tadi, arahan saya tadi untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Misal terdapat adanya sabur tadi kan, sifat sabar. Nah, mereka akan pada setiap kelompok itu menjelaskan bagaimana sifat sabar atau al-auf tadi, sifat maaf tadi. Nah, untuk selanjutnya teknik pembelajaran. Nah, ini bagi saya penting. Taktik pembelajaran, sorry, taktik pembelajaran ini penting bagi saya. Kenapa? Karena guru itu bukan hanya untuk mengajar atau menjelaskan, tapi terdapat adanya taktik dalam kelas. Nah, untuk taktik guru saya menulis di sini tertera terdapat adanya taktik pendekatan personal. Nah, personal berarti itu individu kan tercatat. Nah, di sini taktik pendekatan personalnya yang dimaksud oleh saya ketika misal ada beberapa siswa yang
berani untuk menanyakan di depan kelas. Tapi ada beberapa siswa yang belum berani untuk bertanya di depan kelas. Maka saya melihat dan saya perhatikan, oh ternyata siswa ini tidak berani. Nah, di situ saya melakukan pendekatan personal kepada siswa agar siswa itu bisa berani bertanya di depan kelas. Terdapat di sini taktik memberi contoh nyata. Nah, setelah pembelajaran pada hari itu atau terdapat adanya sedikit waktu, saya akan memberi contoh nyata lagi. Saya sebagai monitoring pada pembelajaran hari itu untuk memperkuat serta memperdalam lagi pemahaman mereka agar bisa memahami materi pada hari itu, saya akan memberikan contoh nyata lagi. Misal kita ambil contohnya tadi, kita bagi lagi yaitu al-afu misalnya yang maha pemaaf, jadi pemaaf. Jadi eh, terdapat di sananya pemaaf. Bagaimana sih contoh eh, Asmaul Husna kalau kita ingin mengimplementasikan sifat pemaaf itu di kehidupan sehari. Terus yang ketiga terdapatnya ada taktik mengelola kelas. Nah, ini penting bagi saya. Kenapa? Karena siswa mungkin tidak dalam kelas itu terdapat ada kejadian atau sebuah problem juga hambatan sehingga proses pembelajaran itu tidak kondusif. Nah, saya ingin pada kelas itu sendiri berjalan dengan kondusif, lancar, dan mereka juga tidak memiliki rasa bosan melakukan game atau melakukan reward kepada kelompok yang bisa mengimplementasikan serta bisa memprestasikan di depan kelas. Nah, jadi mereka membuat suasana siswa itu menjadi semangat pada hari itu. Nah, mungkin itu saja eh, tugas dari video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.